Nih MC cuma pajangan doang atau emang kagak penting? NPC lagi bantai monster yang meluap dari dungeon lah, ini malah ini malah anteng baik sama cewek di perpustakaan. Pas NPC lagi nyari sesama NPC yang hilang, si goblok malah sibuk lagi sama cewek. Giliran si Abel bakalan modar, dia datang dengan sok tampan. Mati aja sana lu Rio ah. Jadi gini Yahya, Irfan, ceritanya tuh beberapa hari berlalu Rio memutuskan untuk kembali mengasah kemampuannya daripada nanti pas ketemu sama Leo lagi terus animenya tamat kan. Mudah-mudahan terjadi. Sementara di dalam dungeon, Nils, Eto, dan gue lupa namanya, mereka sedang berburu monster di lantai 5 dungeon. Tapi mereka malah menemukan Goblin Archer, sehingga ketika berita ini sampai ke telinga Guildmaster, dia pun langsung menentukan waktu untuk mandi, enggak dong, untuk mengadakan rapat. Dan singkat cerita, parti Pedang Merah Tua dan parti Brigade Putih ikut serta dalam rapat tersebut. Membahas soal Goblin Archer yang ditemukan muncul di lantai kelima dungeon ini bisa menjadi pertanda akan terjadinya fenomena gelombang pasang besar, waktu di mana monster meluap ke permukaan dengan jumlah yang gak kaleng-kaleng, apalagi plastik-plastik. Dan ketua serikat meminta kedua parti ini untuk masuk ke dalam dungeon demi memastikan gelombang pasang besar yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, dengan bayaran 100 koin emas di muka dan 200 koin emas di kaki. Enggak dong nying, 200 koin emas setelah misi selesai dijalankan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Setelah berkumpulnya semua orang, Guildmaster langsung mengajak mereka untuk segera masuk. Nah, di sana Abel mempunyai firasat buruk, bukan pengen berak, emang punya firasat buruk aja. Dan untuk memastikan firasatnya itu, Abel menyuruh Lion untuk memindai lantai pertama. Dan yang Lion rasakan adalah reaksi dengan jumlah banyak tepat menunggu di pintu masuk, yang itu berarti gelombang besar akan segera tiba. Sehingga dengan cepat para utusan langsung memberikan perintah darurat pada semua petualang agar siap berjaga di dinding pertama dungeon. Sementara di area dungeon, segerombolan Goblin Archer sudah meluap ke permukaan. Para petinggi menyuruh agar sebisa mungkin menyerang dari jarak yang jauh demi untuk meminimalisir jumlah korban yang berjatuhan. Meskipun sudah dibantu oleh kesatria kerajaan, namun tetap mereka tidak bisa mendominasi pertempuran. Cupu lu pada jumlah monster yang semakin banyak, persediaan mana dan anak panah yang semakin menipis menjadi tantangan besar untuk mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Dan kalau kalian bertanya-tanya MC-nya kemana, udah saya bilang di awal, MC mah kagak penting, dia lagi asik anteng sama cewek di perpustakaan. Setan. Menjelang sore hari, parti Pedang Merah dan Brigade Putih diturunkan dari atas dinding untuk menghabisi Goblin General yang disinyalir menjadi sebab terjadinya gelombang besar ini. Untuk melawan 3 Goblin General, mereka masih baik-baik saja. Bahkan mereka sempat dibantu oleh Raja Goblin. Dan karena Raja Goblin memiliki pertahanan, kepintaran, kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan lainnya yang lebih kuat dari mereka, maka mereka pun sempat dibuat kesusahan. Namun untung Abel dan Lion melakukan kombinasi ala-ala NPC dengan sempurna, hingga parti Pedang Merah Tua berhasil membunuh monster tersebut. Nah, kalau udah punya pencapaian besar, ya apalagi kalau bukan pesta. Pada malam harinya mereka langsung mengadakan syukuran, kecuali ketua guild yang syukurannya lewat nulis berkas. Mampus, karena pasti banyak yang harus diurus setelah gelombang besar terjadi. Dan juga katanya para penyelidik akan datang untuk meneliti dungeon. Nah, karena dungeon akan ditutup selama 1 bulan, jadinya semua orang gak punya kerjaan untuk nyari uang. Dan berhubung Rio membutuhkan biji besi untuk mendalami ilmu alkemisnya, dia pun memberi misi pada teman-temannya untuk mencari biji tersebut dengan bayaran 4 koin emas per orang dan 25 keping emas per butir. Gas kawan-kawan, nambang. Setelah teman-temannya pergi, Rio menyaksikan pemandangan yang tidak mengenakan. Tatkala menyaksikan kesatria kerajaan yang seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat, ini malah membawa paksa seorang gadis untuk kepentingan pribadi. Anjing bet emang. Bahkan Philips yang ikut membantu pun malah diancam akan diasingkan dari guild. Tapi suara aing jadi gini. Tapi setelah Philips menyebutkan nama aslinya yaitu Philips A,
Nying Philips A. Heinlein yang adalah bangsawan kelas atas sekaligus putra dari mantan komandan kesatria kerajaan, mereka pun mikir dua kali untuk ngelawan. Karena memang pada dasarnya mereka para oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada malam harinya kesatria bangsat ini membuntuti Philips bermaksud untuk membalas dendam. Namun untung Sena berada satu langkah di depan mereka dan mereka pun harus tewas mengenaskan. Pada keesokan harinya bertepatan pada jam 12 kurang 3 jam setengah, para penyelidik yang diutus langsung oleh Bapak Harold Lauren atau biasa disebut dengan Menteri Dalam Negeri sudah sampai di kota Lun. Dan Guildmaster langsung risih dengan kedatangan mereka. Ya kali baru datang udah menyita semua persediaan makanan milik Guild untuk bekal selama di sana. Bersikeras ingin membuka dungeon hanya untuk penyelidikan dan menuntut perlindungan petualang dengan gaji standar dengan alasan kalau Bapak Lauren telah memberi otoritas penuh pada mereka saat berada di lapangan. Ya tapi gak usah seenaknya juga kali atuh nyet. Oke kata Guildmaster, tapi kalau sampai terjadi apa-apa gua gak mau tanggung jawab, ujarnya. Sementara Rio, dia sedang mengantar bocah yang akan memberikan surat dari Profesor Hularion pada parti Pedang Merah Tua. Intinya sih Pedang Merah Tua disuruh ikut melindungi para penyelidik dalam investigasi yang akan dilakukan esok hari. Sebenarnya Abel mah oke-oke nggak oke. Mengingat dulu ada parti rank A yang dipimpin oleh seseorang di ambang rank S menghilang saat melakukan investigasi sesaat setelah gelombang pasang terjadi. Tapi karena ini perintah langsung dari sang guru, Abel pun siap untuk selalu mematuhinya. Setelah Rio pergi, akhirnya kita tahu kalau nama bocah ini adalah Natalie Schwartzkopf. Susah banget manggilnya. Nah, berhubung keluarga sehoroskop ahlinya dalam sihir air, Lion menanyakan apakah ada sihir air yang sama seperti sihir milik Rio. Natalie menyangkalnya karena mustahil ada sihir air bisa sekuat itu. Nah, ketika tahu kalau ada satu pengguna yaitu Rio, Natalie sama sekali tidak menyangka. Bukan apa-apa, Tarzan loh ini, orang utan gitu kan, kok bisa sekuat itu? Ya, namanya juga MC. Dan singkat cerita, penyelidikan pun sudah dimulai selama 3 hari. Yap, mereka sudah sampai di lantai ke-7. Apalagi orang-orang dari Universitas Pusat Kerajaan yang udah masuk lebih dalam, karena punya teori kalau gelombang pasang berasal dari bawah lantai ke-38. Dan benar aja, gak lama kemudian mereka menemukan sebuah gerbang. Dan pas diteliti, boom, mereka menghilang. Dan boom, cerita pun tamat. Cie panik, subrek dulu dong. Sementara di permukaan alat reaktor sihir kehilangan objek untuk dideteksi. Meskipun Natalie sempat kembali merasakan bahwa mereka ada di lantai 40. Setelah itu mereka didatangi Christopher Blade dari perguruan sihir yang datang sebagai penyelenggara investigasi. Beliau menanyakan apakah ada anomali yang terjadi di dalam dungeon. Ya jelas, semua orang bingung harus jawab apa. Setelah itu Chris menceritakan bahwa beberapa saat lalu saat dia sedang melihat-lihat dungeon, semua pasukan menghilang tepat di hadapan matanya sendiri, dan sudah dipastikan bahwa tim investigasi kali ini juga mengalami nasib yang sama saat melewati lantai 10. Dan akhirnya berita itu pun sampai pada telinga Guildmaster hingga dia pun memutuskan untuk segera menemui Chris. Dan karena emang MC-nya kagak penting, jadi di sini kita nggak diliatin lagi sama Rio koplok. Ngomong-ngomong soal Rio, dia dan Sera sedang membicarakan gerhana matahari dan gelombang pasang yang sepertinya ada keterkaitan. Kembali pada Guildmaster yang mana dia sendiri angkat tangan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Bahkan Chris pun tidak mau ambil resiko untuk kasus yang tidak jelas apa tek-tek bengeknya, dan mereka hanya bisa berharap semoga orang-orang di dalam bisa tetap selamat.
Kira-kira monster apakah itu? Yuk ndak tahu, kotanya saya. Dan sungguh beruntung bagi Abel dan kawan-kawan yang berada jauh dengan kelompok Universitas Pusat yang sedang dibantai makhluk aneh. Dan akhirnya Rihya memberitahu kalau makhluk tersebut bernama Devil, atau lebih tepatnya pasukan bangsa iblis. Dan sungguh hebatnya Parti Pedang Merah Tua yang bisa membombardir pasukan Devil yang dikenal kuat dan ganas. Namun sayang, anime ini punya cerita yang pasaran, di mana Lion kehabisan mana saat Devil hanya tersisa 6 ekor. Itu pun dengan satu dari keempat pangeran iblis. Dan ternyata kelompok Universitas Pusat masih ada yang tersisa dan sempat memberi bantuan, meskipun ujung-ujungnya mereka harus tewas di lahap api milik Sasuke. Dan ketika Abel akan dieksekusi, dengan santainya Ryo mengajak Abel untuk segera pulang dan meminta izin agar dia saja yang menghabisi makhluk lemah seperti itu. Abel memberi tai dan waduk kalau makhluk tersebut adalah putra Raja Iblis yang dikenal kuat dan ganas. Berarti lemah, soalnya anak Raja Iblis, ujar Ryo. Bener uga Oyo. Bahkan Arthur pun terpesona tuh sama Ryo, sampai pada akhirnya namun sayang sekali dikarenakan anime ini masih ongoing dan hanya rilis 1 episode per minggu, maka kita harus menunggu dengan waktu yang cukup lama. Saksikan terus hanya di sini, oke? Assalamualaikum.